Arsenal dikabarkan sedang mengincar jasa Alejandro Balde dari Barcelona. Bek sayap Spanyol itu rencananya akan direkrut pada transfer musim panas nanti. Kontrak Balde saat ini hanya tersisa hingga tahun 2024 saja. Pemain 19 tahun tersebut belum ada tanda-tanda akan memperpanjang masa baktinya di skuad Blaugrana. Di sisi lain, skuad The Gunners juga nggak sendirian tertarik dengan Balde. Pasalnya, bek kelahiran Barcelona ini juga gencar dibidik oleh Newcastle United. Arsene Zakarian tengah dibidik oleh raksasa asal Inggris yakni Chelsea. Gelandang Dinamo Moskow itu disiapkan untuk menambal kekurangan Chelsea di sektor lini tengah. Apalagi saat ini skuad The Blues sangat membutuhkan amunisi baru untuk memperkuat skuadnya. Pasalnya anak asuh dari Graham Potter sedang terseok-seok di papan tengah klasemen. Namun Chelsea harus berusaha keras untuk mendapatkan jasa dari Zakarian. Pasalnya klub asal Rusia tersebut nggak mau kehilangan bintangnya dengan harga yang murah. Sebuah rekaman menunjukkan reaksi fans Chelsea dengan keadaannya saat ini. Dalam video itu, para penggemar ditanya tentang peluang The Blues masuk ke zona Liga Champions. Hampir dari semuanya mengatakan kalau mereka pesimis dengan klub kesayangannya itu. Bahkan ada yang yakin kalau skuad asuhan Graham Potter hanya masuk ke zona Liga Konferensi. Kekecewaan itu sendiri adalah buntut dari keterpurukan skuad The Blues di musim ini. Dari 17 laga yang dimainkan, Chelsea cuma mampu menang di 7 laga saja pada kompetisi Liga Inggris musim ini. Tottenham Hotspur dirumorkan membidik jasa David Raya dari Brentford. Kiper timnas Spanyol itu diproyeksikan menjadi suksesor Hugo Lloris yang sudah nggak lagi muda. Kepergian kiper asal Prancis itu diproyeksikan akan terjadi dalam waktu dekat. Apalagi baru-baru ini Lloris sudah mengumumkan pensiun dari tim nasional Prancis. Raya dianggap sebagai pengganti yang pas untuk sektor penjaga gawang. Sebab kiper asal Spanyol itu masih berusia cukup muda dan bisa untuk proyek jangka panjang klub. Joao Palhinha sedang diminati oleh Liverpool pada bursa transfer musim dingin ini. Gelandang yang membela Fulham ini diboyong untuk menambah skuad asuhan Jurgen Klopp. Pasalnya hingga saat ini Liverpool masih bermain dengan performa yang angin-anginan. Alasannya banyak pemain yang menderita cedera akibat padatnya jadwal kompetisi musim 2022-2023. Hal itu membuat skuad The Reds harus menambah amunisi barunya. Di sisi lain, perekrutan pada musim panas yang lalu banyak yang belum memenuhi ekspektasi seperti Arthur Melo dan juga Fabio Carvalho. Todd Boehly dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai direktur sepak bola Chelsea. Hasil buruk yang didapatkan oleh skuad The Blues disebut sebagai alasan utama kemundurannya. Namun jabatan yang dipegang oleh Todd Boehly memanglah bersifat sementara saja. Pasalnya saat itu skuad The Blues belum menemukan kandidat yang pas untuk mengisi posisi tersebut. Kini jabatan itu akan diisi oleh Christopher Vivell dan juga Paul Winstanley. Keduanya diharapkan bisa memperbaiki manajemen Chelsea pasca ditinggal oleh Roman Abramovich. Euforia kedatangan Cristiano Ronaldo masih belum usai bagi penggemar dari Al Nassr. Terbaru mereka sudah membuatkan chance untuk CR7 saat dirinya tampil nanti. Seperti pada unggahan akun Instagram 433, fans Al Nassr meneriakan selebrasi ciri khas Cristiano Ronaldo. Chance tersebut bernada siu dalam ketukan yang berirama. Pemain 37 tahun itu akan segera menjalani laga debutnya dalam waktu dekat. Selain itu, Ronaldo juga akan berjumpa dengan Lionel Messi pada pertandingan persahabatan menghadapi PSG nanti. Diego Simeone gencar diisukan akan meninggalkan Atletico Madrid pada akhir musim nanti. Pelatih asal Argentina itu sudah mengabdi bersama klub selama 11 tahun lamanya. Dikutip dari tweet El Chiringuito TV, belum jelas apa alasan dari Simeone ingin pergi dari Los Rojiblancos. Padahal sebelumnya ia sempat menegaskan akan bertahan di Civitas Metropolitano. Bersama Atletico Madrid, pria asal Argentina ini sudah menyumbangkan 8 trofi juara. Mulai dari La Liga, Piala Super Eropa, Copa del Rey, hingga Piala Super Spanyol. Todd Boehly dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai direktur sepak bola Chelsea. Hasil buruk yang didapatkan oleh skuad The Blues disebut sebagai alasan utama kemundurannya. Namun jabatan yang dipegang oleh Todd Boehly memanglah bersifat sementara saja. Pasalnya saat itu skuad The Blues belum menemukan kandidat yang pas untuk mengisi posisi tersebut. Kini jabatan itu akan diisi oleh Christopher Vivell dan juga Paul Winstanley.
Keduanya diharapkan bisa memperbaiki manajemen Chelsea pasca ditinggal oleh Roman Abramovich. Chelsea berencana untuk merombak total skuad mereka di bursa transfer musim dingin ini. Beberapa nama pemain diklaim bakal segera dilepas oleh skuad The Blues, termasuk penyerang asal Gabon yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Ex pemain Barcelona itu sebelumnya selalu jadi pilihan utama saat diasuh oleh Thomas Tuchel. Sayangnya di bawah kepelatihan Graham Potter, Aubameyang jarang mendapatkan jam terbang reguler. Apalagi skuad The Blues baru saja kedatangan Joao Felix dari Atletico Madrid. Qatar Sport Investment dirumorkan tertarik untuk mengambil alih kepemilikan dua klub raksasa Inggris. Kedua klub tersebut adalah Manchester United dan Liverpool. Sebelumnya, QSI sempat diisukan telah berkomunikasi dengan Dani Levy. Konsorsium yang diketuai oleh Nasser El-Khelaifi ini ingin mengakuisisi saham dari Tottenham Hotspur. Namun kabar terbaru QSI mengalihkan perhatiannya ke MU dan Liverpool. Kalau nggak mengakuisisi mereka secara penuh, mereka berniat untuk membeli separuh saham di antara kedua klub tersebut. Amir Nasser Azadani resmi dijatuhi hukuman berat 16 tahun penjara. Hal ini adalah buntut dari terlibatnya sang pemain dalam protes untuk memperjuangkan hak perempuan di Iran. Dikutip dari Sky Sport, Amir dipaksa untuk mengakui semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Bahkan pemerintah juga membungkam keluarganya untuk tidak boleh bicara. Iran sempat didesak oleh Asosiasi Sepak Bola Profesional Dunia untuk mencabut hukumannya pada Desember kemarin. Namun pemerintah Iran tidak ambil pusing dan tetap menghukum Amir. Leicester City kabarnya telah melakukan pendekatan untuk mendatangkan Nico Gonzalez. Gelandang milik Fiorentina tersebut direncanakan akan diboyong pada bulan Januari ini. Bersama La Viola, Gonzalez sebenarnya sudah mengemas 13 gol dan 9 assist dari 50 penampilannya. Namun pemain muda itu selalu dihantui oleh berbagai cedera yang melanda. Meski begitu, Leicester City sudah menyiapkan dana sebesar 34 juta pound sterling untuk memboyong sang pemain. Nico Gonzalez sendiri bukanlah satu-satunya incaran The Fox saat ini. Arnaud Danjuma masuk ke dalam daftar perburuan Everton di musim dingin ini. Skuad The Toffees sudah melakukan pembicaraan kepada penyerang Villarreal tersebut. Skuad asuhan Frank Lampard itu tertarik untuk mendatangkan Danjuma dengan status pinjaman. Namun Everton juga akan menyertakan opsi pembelian di akhir musim. Bersama Villarreal, Danjuma sudah tampil sebanyak 17 kali di semua kompetisi musim ini. Dari kesempatannya itu, dia telah berhasil mencetak 6 gol. Newcastle United dirumorkan menikung Chelsea dalam perburuan Youssoufa Moukoko. Skuad The Magpies mengklaim sudah mencapai kesepakatan personal dengan winger 18 tahun itu. Rencananya Newcastle siap memberikan tawaran dengan jumlah besar kepada Borussia Dortmund. Pemain asal Jerman ini dipersiapkan untuk proyek jangka panjang skuad asuhan Eddie Howe. Artinya ini membuktikan kalau klub yang baru diakuisisi oleh investor Arab Saudi ini siap bersaing ke papan atas klasemen dalam beberapa tahun ke depan. Aston Villa dikabarkan tengah mengincar gelandang muda Olympique Marseille yakni Matteo Guendouzi. Pemain berambut keriting itu didatangkan Marseille dari Arsenal. Penampilan apiknya bersama Les Minots membuat sang juru taktik Unai Emery kepincut. Apalagi keduanya sempat bekerja sama saat masih berseragam Arsenal. Nggak heran kalau Aston Villa langsung menjadikan transfer Guendouzi sebagai prioritasnya. Bersama Marseille dia sudah tampil sebanyak 26 kali dan mengemas 3 gol serta 4 assist. Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkan bek sayap Southampton Kyle Walker-Peters. Pemain berusia 25 tahun ini diproyeksikan untuk menggantikan posisi dari Aaron Wan-Bissaka. Setan Merah tertarik mendatangkan Walker-Peters setelah melihat penampilannya yang cukup bagus. Berseragam skuad The Saints, dia sudah tampil sebanyak 17 kali dan mengemas 1 gol. Namun jalan Setan Merah dalam merekrut sang pemain gak akan mudah. Pasalnya Chelsea juga tertarik untuk memboyong bakat muda Inggris tersebut ke Stamford Bridge. Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkan bek sayap Southampton Kyle Walker-Peters. Pemain berusia 25 tahun ini diproyeksikan untuk menggantikan posisi dari Aaron Wan-Bissaka. Setan Merah tertarik mendatangkan Walker-Peters setelah melihat penampilannya yang cukup bagus. Berseragam skuad The Saints, dia sudah tampil sebanyak 17 kali dan mengemas 1 gol.
Namun jalan setan merah dalam merekrut sang pemain gak akan mudah. Pasalnya Chelsea juga tertarik untuk memboyong bakat muda Inggris tersebut ke Stamford Bridge. Barcelona sedang mengincar Vitor Roque dari klub Atletico Paranense. Bom berasal Brazil ini digadang-gadang akan menjadi pemain yang mematikan di masa depan. Meski masih berusia 17 tahun, tapi Vitor sudah mengemas 7 gol bersama tim senior. Rencananya pemain kelahiran Timoteo itu akan diproyeksikan sebagai pengganti dari Robert Lewandowski. Pasalnya bom berasal Polandia itu sudah memasuki usia yang gak lagi muda. Apabila serius dengan Vitor, Barcelona harus menyiapkan uang setidaknya 40 juta euro untuk menebusnya. Tim nasional Belgia sedang mencari pelatih baru pasca Roberto Martinez mundur dari jabatannya. Nggak kunjung mendapatkan kandidat membuat skuad Red Devils dikabarkan merasa frustasi. Mereka bahkan mencari pelatih anyar sampai ke situs pencari kerja yakni LinkedIn. Sontak saja postingan itu sempat membuat heboh publik sepak bola di seluruh dunia. Sampai sekarang postingan tersebut masih terbuka walaupun status pencariannya telah ditutup. Napoli sukses mengamankan 3 poin saat menjamu Juventus di pekan ke-18 Serie A. Pada laga tersebut, skuad Partenopei mencukur anak asuh Massimiliano Allegri dengan skor 5-1. Gol-gol Napoli dicetak lewat Visca Kvaratskhelia, Amir Rahmani, Elif Elmas, serta brace dari bomber andalan mereka yakni Victor Osimhen. Sedangkan skuad Bianconeri cuma mampu membalas lewat gol dari Angel Di Maria. Dengan hasil ini, Napoli makin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 47 poin. Erik ten Hag meminta para pemainnya untuk percaya diri di laga derby Manchester nanti malam. Dia pun menuntut skuadnya untuk bisa memberikan permainan yang terbaiknya. Ten Hag bilang kalau percaya diri adalah jalan satu-satunya untuk bisa memenangkan laga. Pelatih Belanda ini pun mengakui kalau anak asuhnya sudah mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karena itulah Ten Hag pun yakin kalau pemainnya bisa mengatasi perlawanan dari Manchester City. Dia pun memprediksi kalau Casemiro bakal jadi kunci kemenangan di laga itu. Pep Guardiola mengomentari kebangkitan Manchester United di Premier League saat ini. Menurut ex-Barcelona itu, skuad setan merah sudah berada di posisi yang seharusnya. Pep Guardiola sendiri sudah nggak kaget lagi kalau Erik ten Hag bisa membawa perubahan untuk MU. Di sisi lain, manajer asal Spanyol ini meminta skuad The Citizen untuk bisa lebih fokus di laga nanti. Pasalnya, timnya saat ini akan mendapatkan momentum yang buruk seandainya kalah dari sang rival sekota. Benjamin Mendy dinyatakan gak bersalah atas tuduhan kasus pemerkosaan yang menjerat dirinya. Bek Manchester City itu bebas dari 6 dakwaan yang sebelumnya dituduhkan. Alasan Mendy gak bersalah karena tidak adanya bukti yang konsisten. Menurut laporan, dia akan menjalani sidang kedua dengan tujuan untuk membersihkan namanya dari 2 tuduhan. Sebelumnya, pemain asal Prancis ini dituduh melakukan 7 kali percobaan pemerkosaan dan 1 kali pelecehan seksual. Eden Hazard tertangkap kamera sedang mengunjungi markas latihan Al Nassr. Pemain Real Madrid ini memang sedang berada di Arab Saudi untuk melakoni turnamen Piala Super Spanyol. Kedatangan Hazard membuat banyak orang berspekulasi kalau dirinya bakal merapat ke klub asal Riyadh tersebut. Sebelumnya, Al Nassr memang sempat diisukan tertarik dengan sang pemain. Apalagi dia sudah menyatakan ingin pergi dari Santiago Bernabeu pada musim panas yang akan datang.